warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammad Setiabudi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Manajemen Produk Mie Ayam dari Jatiroke. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Diah Permana Ayu Rosyadi, Sylvia Rahman, Intan Roysi, dan Abidin. Latar belakang usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut dengan UMKM merupakan salah satu contoh usaha yang sekarang ini banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Usaha jenis ini dimulai dengan modal yang seminimal mungkin dan mendapatkan laba atau keuntungan yang lumayan besar. Apabila UMKM dirintis dengan baik, maka usaha tersebut akan berkembang menjadi usaha yang besar. Salah satu dari UMKM yang sedang berkembang di Jatiroke adalah agen mie ayam dan kulit lumpia Bapak Subur. Mie ayam merupakan salah satu jenis makanan yang populer di Indonesia, dan bisnis mie ayam menjadi salah satu pilihan usaha yang menjanjikan karena mie ayam akan dicari setiap orang dalam seharinya. Selain itu, kulit lumpia juga menjadi pilihan yang menarik untuk menjadi usaha UMKM. Produk cemilan yang satu ini cukup diminati dan memiliki potensi yang cukup luas. Selanjutnya ada profil usaha. Nama usahanya Mie Ayam Subur, nama pemiliknya Bapak Saroni, lokasinya ada di Jalan Jatiroke RT 5 RW 3 Jatiroke Wetan, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tahun berdirinya 1995. Produknya ada mie ayam dan kulit lumpia. Waktu pengolahannya jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Pembahasan: 1. Bahan baku mie ayam, kedua alat produksi, yang ketiga proses produksi, yang keempat lokasi produksi, yang kelima tata letak mesin produksi, yang keenam sumber daya manusia atau SDM, yang ketujuh ada keuangan, yang kedelapan hasil produksi, yang kesembilan konsumen. Yang pertama, bahan baku mie ayam. Bahan baku adalah bahan atau komponen yang dibutuhkan dan digunakan dalam membuat suatu produk di sebuah industri. Bahan atau komponen yang dimaksud akan tampak pada produk yang disiap dipasarkan. Tepung terigu. Tepung terigu adalah biji gandum yang sudah dipisahkan atau dikupas dari kulit arinya dan digiling hingga halus sehingga memiliki serat yang lebih rendah namun mampu menghasilkan olahan mie yang teksturnya lembut dan empuk. Air. Air adalah salah satu elemen yang penting bagi kelangsungan hidup di muka bumi. Garam. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion sehingga membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Yang kedua ada alat produksi. Alat produksi adalah segala alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ada 4 alat yang digunakan untuk membuat mie ayam, yaitu ada alat pengaduk, alat pengepresan, alat cetak, dan timbangan. Berikut adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama, mesin pengaduk. Mesin pengaduk merupakan alat untuk mencampurkan semua bahan yang sudah dimasukkan ke dalam mesin agar bahan tercampur merata. Yang kedua ada mesin pres. Mesin pres adalah alat untuk menipiskan adonan sebelum adonan dicetak menjadi mie. Yang ketiga ada mesin cetak. Mesin cetak adalah alat untuk mencetak adonan menjadi mie setelah melakukan proses pengepresan. Dan yang keempat adalah timbangan. Timbangan merupakan alat untuk menentukan suatu benda apakah benda tersebut sesuai dengan berat standarnya. Yang ketiga ada proses produksi. Proses pertama yaitu penerimaan bahan baku. Pada tahap ini Bapak Saroni dapat kiriman bahan baku dari orang lain. Yang kedua ada proses pengadukan. Proses ini mempermudah untuk mencampurkan semua bahan menjadi adonan agar tercampur merata. Selanjutnya yang ketiga adalah proses pengepresan. Proses ini untuk menipiskan adonan, dan proses pengepresan ini dilakukan berulang-ulang kali hingga membentuk adonan yang pipih. Yang keempat ada proses pencetakan. Setelah melakukan pengepresan, adonan bisa langsung dicetak menggunakan mesin cetak agar menjadi mie. Selanjutnya ada proses penimbangan. Proses ini untuk menimbang mie yang akan dijual kepada pembeli tergantung kebutuhan pembeli, dan tahap ini adalah tahap terakhir sebelum mie diserahkan kepada pembeli. 4. Lokasi produksi. Lokasi produksi merupakan keputusan penting yang harus diambil oleh para perusahaan untuk menarik perhatian konsumen, di mana tempat yang dipilih digunakan sebagai markas melakukan kegiatan usaha. Lokasi sangat penting untuk mempermudahkan konsumen dalam membeli dan menjadikan faktor utama bagi kelangsungan usaha. Lokasi yang strategis
akan menarik perhatian pembeli. Usaha Bapak Saryono terletak di Jalan Jatiroke RT 05 RW 03 Jatiroke Wetan, Jatiroke, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 5. Tata letak alat produksi. Tata letak mesin adalah suatu hal yang penting jika dikaitkan dengan kegiatan proses produksi di perusahaan karena dapat meminimalkan ruang produksi yang dibutuhkan. 6. Sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia sering disingkat SDM. SDM adalah salah satu yang sangat penting bahkan dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 7. Keuangan. Modal awal 1. Mesin pengaduk harga 4 juta. 2. Mesin pres 13 juta. Mesin cetak 29 juta. 4. Peralatan timbangan 300, ember 15.000, kuas 5.000, serok kecil mesin cetak 5.000. 5. Bahan tepung terigu 255.000, garam 10.000, air 5.000. Total investasi yaitu 46.595. Biaya tetap 1. Gaji karyawan per bulan 2.100.000. 2. Listrik per bulan 400.000. Total biaya tetap yaitu 2.500.000. Biaya variabel 1. Stok tepung terigu per bulan 38.250.000. 2. Stok garam per bulan 600.000. Biaya total variabel yaitu 38.850.000. 8. Hasil produksi menurut Roshidi. Produksi adalah setiap usaha yang menciptakan atau memperbesar daya guna barang. Untuk dapat melakukan proses produksi, orang tentu memerlukan tenaga kerja, bahan baku, modal dalam segala bentuk, serta keahlian atau skill. Semua unsur-unsur tersebut disebut dengan faktor-faktor produksi. Sedangkan produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan manfaat suatu barang. Setelah proses produksi, maka didapat hasil produksi. Menurut Majhuf, hasil produksi adalah hasil akhir dari suatu proses produksi. Dalam memanfaatkan atau mengorbankan input adalah output atau produksi. 9. Konsumen. Keputusan pembelian adalah proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif pilihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pengertian lain tentang keputusan pembelian merupakan salah satu tahap evaluasi yang dilakukan seseorang konsumen terhadap produksi yang akan dibelinya. Selama proses evaluasi tersebut, konsumen akan membentuk preferensi antara mereka dalam kumpulan pilihannya. Kemudian konsumen akan mempunyai kecenderungan untuk membeli salah satu merek yang paling disukai berdasarkan pilihan mereka yang dikumpulkannya selama proses evaluasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.